Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Siti Sophia dengan NIM 18620502116. Di sini saya memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester perkembangan bahasa anak usia dini dengan membuat video presentasi mengenai cara menstimulasi kemampuan berbahasa anak. Nah, pastinya bunda-bunda sudah paham ya, anak-anak sudah mulai belajar berbahasa sejak mereka masih kecil. Melalui interaksi sosial dengan lingkungannya. Meski demikian, setiap anak memiliki proses evaluasi dari penguasaan bahasa yang berbeda-beda. Pastinya setiap anak akan berbeda-beda perkembangannya. Terkadang kekurangan yang dimiliki anak dan cara pengucapannya yang belum jelas menjadi masalah saat si kecil belajar berbahasa. Namun sebagai orang tua, Bunda perlu berusaha meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemudian cara pengucapan dan artikulasinya yang tepat dan bisa kita terapkan pada anak supaya bisa menjadi modal untuk pandai berbahasa. Nah, selain itu saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menstimulasi kemampuan berbahasa anak. Yang pertama yaitu sering mengajak anak berbicara. Nah, banyak sekali subjek yang bisa dijadikan topik pembicaraan saat Anda mengajak si kecil berbicara, seperti apa saja kegiatan yang ia sukai, kemudian siapa saja yang menjadi favoritnya, kemudian seperti model baju yang anak gunakan, ataupun makanan yang anak disukai. Nah, dengan sering mengajak anak berbicara, kita sebagai orang tua secara tidak langsung sudah berperan dalam proses penguasaan bahasanya menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu gunakan bantuan yang visual. Nah, seperti kita mencari materi-materi untuk menerapkan kepada anak dari buku atau foto ataupun gambar-gambar yang akan mudah untuk dipahami oleh anak. Yang ketiga yaitu tingkatkan kosakatanya. Nah, untuk meningkatkan kosakata anak, kita sebagai orang tua bisa memberikan benda-benda yang berbeda setiap hari dan memberitahu informasi tentang benda tersebut. Kemudian kita harus menjelaskan pada benda tersebut, benda, warnanya, ukurannya, kemudian bentuknya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kita harus mendongeng ya. Nah, dengan cara mendongeng kita sebagai orang tua bisa memotivasinya untuk bisa berbahasa dengan baik. Karena saat mendongeng kita bisa membuat suara, gerakan, kemudian tiruan, kemudian hal-hal yang akan direspon dan diikuti oleh anak. Setelah mendongeng tentunya kita sebagai orang tua jangan lupa ya harus ada hal-hal yang mudah dipahami oleh anak, seperti kita menanyakan kembali apa yang telah anak pahami tadi, kemudian apa yang sudah anak lihat tadi. Nah, kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi anak. Yang kelima yaitu ajari bermain game sederhana ya. Nah, mama-mama bisa menggunakan cara yang cukup seru untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, dengan cara mengajak anak bermain game yang ada di sekitar kita, kita juga jangan lupa sambil memberikan petunjuk agar anak bisa menemukan masalahnya. Kemudian ada keuntungan dari cara ini yaitu agar anak bisa sekaligus belajar memproses bahasa. Yang keenam yaitu selalu mendengarkan anak. Kita sebagai orang tua harus selalu mendengarkan anak dan berusaha untuk selalu menjawab apa yang anak bicarakan atau apa yang anak tanya kepada kita. Nah, hal ini akan mendorong anak untuk terus berbicara dan membuat komunikasi menjadi lebih menyenangkan. Jadi kita jangan sampai memarahi anak. Kemudian yang ketujuh yaitu ajak si kecil meniru hafalan kata-kata ya.
kita sebagai orang tua harus banyak berbicara dengannya secara perlahan dan pelafalannya yang benar. Jangan sampai ketika ia ingin berbicara dengan kita dan pastikan kita tidak memperkuat kesalahan anak yang ia lakukan saat berbicara. Yang kedelapan yaitu jangan menyela saat anak berbicara. Tentunya kita sebagai orang tua, jika anak berbicara atau mengeluarkan pendapat, kita jangan sampai menyelanya atau memarahinya, karena akan membuat si kecil terpuruk dan enggan untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kesembilan yaitu jangan berbicara kekanak-kanakan. Jika kita sebagai orang tua meniru cara balita berbicara yang tentunya masih kekanak-kanakan atau masih ke balita, nah hal ini akan memperlambat proses si kecil untuk tidak bisa berbahasa dengan baik. Yang terakhir yaitu kita sebagai orang tua jangan membanding-bandingkan anak kita sendiri dengan anak orang lain, atau kita mengoreksi anak sendiri dibandingkan dengan anak lain. Misalkan anak orang lain lebih baik daripada anak kita, sedangkan anak kita sendiri lebih buruk daripada orang lain. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai membanding-bandingkan pendapat anak sendiri dengan anak orang lain, apalagi si kecil itu akan membuat si kecil menjadi trauma untuk mengeluarkan bahasa atau keinginannya atau pendapatnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai cara menstimulus kemampuan berbahasa anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.